harus 2 kali ngomong sama kau. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-6. Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Mohon kepada para laki-laki, kaum bapak membacakan ayat 4, perempuan membacakan ayatnya yang ke-5, lalu kita bersama-sama membaca ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan di bawah perikop jalan yang menuju hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan firman Tuhan berkata bahwa orang yang berbahagia adalah yang membaca tetapi juga punya hati yang rindu untuk menyimpannya, merenungkannya, lalu mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, pernah saya mempersiapkannya dengan tema atau penekanan sebagaimana ayat yang ada di dalam perikop ini, yaitu penekanannya yaitu mencari Tuhan. Lalu dalam situasi yang berbeda diberikan sebuah tema, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu ketika saya membacakan ayat ini, karena memang sudah pernah saya khotbahkan, lalu saya mencari kata berjalan bersama dengan Tuhan, tidak menemukan di dalam 3 ayat ini. Lalu saya mulai berpikir, apakah tema yang salah atau seperti apa? Tetapi bagaimanapun ini sudah diberikan, tentunya kita harus mencari bukan apa yang saya mau untuk sampaikan, tetapi harus mencari apa maunya, apa makna daripada kebenaran firman Tuhan itu yang harus diselaraskan dengan pikiran manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan merenungkannya bersama-sama, bagaimana kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di awal tahun, kita semua sudah membuat satu komitmen bahwa mengawali tahun, melangkah, berpikir, bekerja dengan melibatkan Tuhan. Itu komitmen kita. Selanjutnya kita sudah ada di pertengahan tahun. Apakah komitmen itu masih hangat atau sudah seperti apa? Namun pada hari ini firman Tuhan kembali datang kepada kita untuk mengingatkan kepada kita tentang hal yang penting yang disampaikan oleh Nabi Amos, yang adalah nabi-nabi, tetapi dia termasuk
golongan nabi kecil. Ada nabi-nabi besar di dalam Perjanjian Lama seperti Yesaya, Yeremia, dan seterusnya, ada 5 nabi besar. Tetapi selanjutnya termasuk dengan Amos disebut nabi-nabi kecil. Namun kita tidak membahas soal nabi besar atau nabi kecil, tetapi kita mau merenungkan tentang apa yang Tuhan taruh baik di dalam nabi besar maupun nabi kecil, khususnya Amos. Nabi kecil ini dia mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang harus dimengerti oleh umat pilihan Allah. Karena bagian ini berbicara menyangkut dengan hal itu. Dan semua kitab nabi-nabi itu pada intinya penekanannya adalah himbauan untuk kembali, himbauan untuk berbalik, himbauan untuk meninggalkan segala perbuatan yang lama, yang dalam hal ini tentunya menunjuk kepada sikap-sikap yang sudah bertentangan dari kehendak Tuhan, yaitu dosa. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ini hanya 3 ayat, tetapi 2 kali kita menemukan ada kata carilah aku maka kamu akan hidup. Itu ada di ayat 4. Lalu juga ada di ayatnya yang ke-8 juga itu mengatakan mencari. Tetapi dipertegas lagi di ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan pagi detik. Bapak dan Ibu, dari ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-6 ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dan saya hanya mempersempit di carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan carilah Tuhan, mestinya kita bahas terlebih dahulu cari. Tetapi dalam pergumulan dan perenungan pada akhirnya saya memilih untuk membahas terlebih dahulu kamu, maka kamu akan hidup. Jadi di sini kita melihat ada kata akan. Amos katakan bahwa kamu akan hidup. Itu berarti bahwa harus berangkat dari problema yang terjadi, yang dialami pada waktu itu, khususnya umat Israel. Umat Israel pada waktu itu kita melihat bahwa ternyata mereka itu sebetulnya ada di dalam satu arahan yang jelas dan tepat, jitu. Itu dari Allah menciptakan, memilih umat Israel ini sebagai alat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan seluruh rencana kekal Allah. Namun di dalam perjalanan hidup mereka, pada akhirnya manusia itu menyimpang. Dan ketika dia menyimpang, maka dia mencari jalannya sendiri. Dan ketika sudah menyimpang dan mencari jalannya sendiri, banyak cara yang dicari oleh manusia. Sesat. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Untuk menemukan segala sesuatu, ternyata mereka mengalami kesalahan demi kesalahan yang mengakibatkan sehingga terjadinya dosa. Dan dosa itu adalah pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Dan akibat daripada dosa, yaitu manusia menjadi kabur. Akibat daripada dosa, maka manusia mulai menganggap enteng. Akibat daripada dosa, sadar atau tidak disadari, manusia telah dibawa sampai pada akhirnya, kalau tidak sadar, terjatuh, mati, habis cerita, dan binasa. Itulah perjalanan hidup di luar daripada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah.
Dan seperti itulah keadaan daripada bangsa Israel. Sebetulnya ketika mereka sudah menyimpang dan mereka hidup di dalam dosa, maka mereka mengalami yang namanya kematian. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan kematian, ada kematian secara rohani, ada kematian secara fisik, dan ada kematian yang kekal. Rencana awal Tuhan adalah bahwa manusia hidup untuk mencapai hidup yang kekal. Akan tetapi kita melihat bahwa mereka ketika mulai berpaling dan mereka sudah terjatuh dalam dosa, maka fakta yang ada adalah bahwa sebetulnya mereka hidup tetapi mati. Mati secara apa? Bukan mati secara jasmani, karena Israel pada waktu itu masih ada dalam situasi yang memang betul-betul mereka berjuang, bergumul, mereka bekerja, mencari segala sesuatu, dan masih dalam keadaan hidup. Tetapi dari sudut pandang Allah, dosa telah merasuki mereka sehingga mereka hidup, tetapi mereka tidak berdaya. Itulah sebabnya firman Tuhan ini datang kepada Nabi Amos dan memperingatkan kepada umat Israel bahwa kamu supaya kamu mau hidup, tadi di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, maka kamu akan hidup. Maka untuk hidup kembali ini mereka tidak bisa untuk melakukan apapun juga. Upaya demi upaya, selalu saja mereka tidak menemukan solusi terbaik di dalam diri mereka. Ini fakta. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia yang sudah mati itu, kalau di dalam surat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, di sana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bilang begini, dahulu kamu sudah mati, menunjukkan kepada orang-orang percaya pada waktu itu bahwa dahulu kamu sudah mati dalam pengertian bahwa sebelum kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu orang Yunani yang sangat hebat dengan budaya kamu. Kamu orang Romawi yang sangat hebat dengan kekuatan militer kamu. Kamu orang-orang Yahudi yang sangat kuat dengan agama kamu. Tetapi semuanya itu nihil. Itu kosong. Itu tidak berarti. Kamu dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, yang diartikan oleh Paulus, kamu dahulu adalah orang mati. Di dalam ayatnya yang kelima juga mengatakan bahwa kita telah mati, padahal waktu itu mereka masih hidup. Di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 juga mengatakan, kamu mati oleh pelanggaranmu. Artinya secara komprehensif, Rasul Paulus mau katakan bahwa baik kamu, baik kita maupun saya, kita semua ini berada di dalam perbudakan dosa yang mengakibatkan sehingga kita mati secara rohani. Itu semua terjadi oleh karena dosa. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa upah dosa ialah mati atau maut. Tidak ada lagi cerita lain. Upah dosa adalah maut atau mati. Itu berarti bahwa manusia sementara berada di dalam situasi mati secara rohani. Itulah sebabnya Amos mulai menubuatkan kepadanya, kamu akan hidup supaya kamu akan hidup. Itu berarti bahwa ada yang di depannya yang akan membuat kamu sehingga kamu bisa dipulihkan dan bisa dihidupkan kembali. Oleh karena itu, Amos menjelaskan dalam bagian ini, menekankan bahwa akan datang pertolongan bagi umat Tuhan. Yang kedua adalah ia menekankan tentang mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara menyangkut dengan carilah Tuhan, ini sebuah anjuran yang memang kita harus lakukan.
carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tadi di bagian pertama dikatakan bahwa kita sudah mati dan kita tidak bisa untuk melakukan mencari Tuhan dengan cara apapun juga, itu tidak bisa. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mencari Tuhan di dalam kesementaraan ini? Apakah dengan kita mencari Tuhan, kita melakukan sesuatu, kita memberikan perpuluhan, ataukah kita rajin datang ke gereja, ataukah kita beramal, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal? Itu bukanlah jaminan bagi kita. Kita mencari Tuhan, kalau menurut ajaran yang lain, mencari Tuhan itu dengan berbagai macam cara. Tetapi dalam konteks Alkitab ini, apakah kita yang mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari kita? Ya, Tuhan mencari kita. Tuhan yang cari kita. Tetapi tadi di dalam kitab Amos bilang, carilah Tuhan. Bagaimana itu? Tuhan yang cari kita atau kita yang cari Tuhan? Pertama-tama Tuhan mencari. Karena kita sudah terhilang, lalu datanglah keselamatan, lalu kita mencari. Kita tepuk tangan buat Opus. Baik, terima kasih. Di lain pihak penekanannya adalah carilah Tuhan. Di lain pihak dikatakan bahwa bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari manusia. Itu terbukti. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, manusia yang sempurna hidup di dalam kemuliaan dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan bebas. Tetapi akibat daripada dosa akhirnya mereka hilang kemuliaan. Lalu mereka mulai bersembunyi di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-8 dan 9. Mereka lari dan mereka bersembunyi. Mereka tidak berdaya. Ada upaya memang yang dilakukan oleh mereka, menyemat pohon daun untuk menutupi tubuh mereka. Tetapi mereka tetap malu dan bersembunyi. Dalam situasi yang seperti itu, manusia bukanlah yang sudah tahu ada Allah dan menciptakan. Bukan dia datang mencari Allah, tetapi justru pada saat itu Allah yang datang. Adam, di manakah engkau? Baru dia menjawab, kami di sini, aku di sini, tetapi dalam keadaan terancam mati. Artinya di sini menunjukkan bahwa Allah lah yang selalu dan senantiasa berinisiatif untuk mencari manusia. Mengapa? Karena di mata Allah, Yesaya 43 mengatakan bahwa engkau berharga di mataku, oleh karena itu aku mengasihi engkau. Sekalipun kekayaan terbesar yang ada pada waktu itu, dia katakan, aku relakan itu semua untuk menyelamatkan manusia. Artinya manusia sangat berharga. Di mata Tuhan, manusia sangat berharga. Akan tetapi sayang sekali di mata manusia, manusia menghina ciptaan Tuhan. Manusia membiarkan orang-orang yang sudah berada di dalam lumuran dosa, berada di dalam hidup yang binasa, berada di dalam jurang yang sungguh menakutkan. Tetapi manusia yang lain mengabaikannya, dianggapnya itu tidak penting. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disadari, tetapi melekat dalam diri kita dan sementara menuntun kita menuju kepada kematian yang kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini, menolong kita untuk menjelaskan kepada kita apapun keberadaan manusia, manusia itu tetap dicari oleh Allah. Bapak dan Ibu,
Bisa perhatikan telinga saya sekarang? Ada apa? Sebelah kiri tidak pakai anting, sebelah kanan pakai anting. Anting saya anting emas. Kalau anting emas yang hilang, yang melekat di dalam diri saya, tidak mungkin anting itu yang akan datang dan mencari saya. Tetapi saya harus datang dan mencari anting saya. Apapun keberadaannya, dalam situasi apapun, saya akan mencari sampai menemukannya. Saya mengenakan kembali. Mutiara yang artinya seperti itulah keberadaan manusia. Dalam keadaan dan situasi apapun juga, manusia tidak akan bisa berusaha untuk mendapatkan pertolongan dan keselamatan. Terhina, siap untuk mati. Tetapi Allah yang Maha Kudus, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, supranatural, abadi, dan tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Allah yang luar biasa itu tidak pantas untuk datang ke dalam dunia, tetapi dia harus datang dengan caranya melalui Yesus Kristus yang adalah manusia, mencari dan menyelamatkan, mengangkat dan memulihkan manusia dari dosa. Bapak dan Ibu yang dikasihi, tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain dan tidak ada pilihan lain selain yang tadi duduk di dalam kemahakuasaannya, meninggalkan kedaulatannya dan kesuciannya, harus turun ke dalam dunia, harus melalui manusia. Itu konsep teologi yang benar. Waktu dia datang bukan melalui binatang, bukan melalui segala fasilitas yang mewah dan sangat berharga. Tidak. Allah waktu datang untuk mencari manusia, dia harus mencari, dia harus berinkarnasi seperti manusia. Karena yang terhilang bukan benda mati, tetapi yang hilang adalah manusia. Itulah sebabnya dia harus datang dalam bentuk manusia. Maka timbul perdebatan dengan aliran-aliran seberang, mengatakan kok Allah bisa jadi. Kita tidak bahas tentang itu, tetapi sekarang kita berkonsentrasi bahwa justru aku yang berdosa. Semua manusia telah berdosa, tetapi dia harus datang dalam rupa manusia, supaya melalui kehidupan manusia merasakan seluruh keberadaan sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan konsep yang kedua, yaitu Allah datang dalam rupa manusia, tetapi ia tidak berdosa. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan sampai pohon, kayu, batu, dan diciptakan dengan tangannya sendiri, punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar, punya tangan tetapi tidak bisa bekerja, punya kaki tetapi tidak bisa berjalan. Semua itu tidak menolong, karena sudah dicemari oleh dosa. Allah di dalam Yesus Kristus sebagai manusia yang sejati, manusia yang sempurna, tetapi dia tidak terpengaruh oleh dosa. Dia tetap hidup di dalam kesucian, dan itu syarat untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mahal bukan? Tidak ada darah lain yang tercurah di atas bukit Golgota. Satu-satunya tempat yang sudah disediakan, tempat penghinaan, yaitu di Golgota. Di sanalah dia dihina. Di sanalah tempat dia digantung. Di sanalah tempat untuk dia menanggung semua dosa manusia. Tidak ada tempat lain kecuali melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya, bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengerti kebenaran ini? Di lain pihak Allah yang mencari kita, bukan manusia yang mencari dia. Tetapi di lain pihak,
Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dimohon untuk mencari bukan melalui cara dan jalan lain, tetapi hanya melalui Yesus Kristus yang membutuhkan kelahiran baru. Harus dilahirkan kembali baru bisa, itu caranya, itu syaratnya. Selama kita belum dilahirkan kembali, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi setelah diperbaharui, dilahirkan kembali, maka ketika kita sudah disucikan, kita sudah dibersihkan, barulah pikiran kita mulai menjadi jelas di dalam tuntunan Roh. Yang pada pertemuan lalu, bagaimana kita dipenuhi oleh Roh, supaya kita bisa dapat mengerti maksud dan rencana Allah. Maka yang jelasnya dalam bagian itu bahwa untuk dipenuhi di dalam Roh, kita harus hidup melimpah dengan air yang harus dituang ibarat di dalam gelas itu penuh. Kadang-kadang kita merasa bilang, loh ini sudah penuh, airnya sudah penuh. Tetapi di dalam air itu apa? Betul, ada air. Tetapi di dalam air itu ada kertas. Di dalam air itu kita masukkan batu. Di dalam air itu juga kita masukkan pasir. Sehingga semua itu menyatu dengan air, lalu kita bilang penuh. Dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka jikalau yang demikian terjadi, jangan heran kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengendalikan diri. Karena apa? Lalu bagaimana caranya? Mau dipenuhi oleh Roh Kudus, batu keluarkan, pasir keluarkan, kertas keluarkan, daun-daun busuk keluarkan. Apa yang terjadi di gelas? Hanya setengah. Maka perlu dipenuhi. Barulah di situ kita membuka hati menerima Yesus Kristus, supaya air yang murni itu mengalir di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kehidupan kelahiran baru. Setelah kita sudah dilahirkan kembali, kita membaca kebenaran firman Tuhan, Roh mengilhami kita, meningkatkan segala sesuatu, sehingga dari yang tidak tahu menjadi tahu. Disingkapkan, bukan tiba-tiba. Penyingkapan itu mungkin seperti ini. Sedikit demi sedikit disingkapkan seluruh kebenaran, sampai pada akhirnya Bapak dan Ibu bisa dapat melihat dengan jelas. Allah bekerja di dalam sejarah. Allah bekerja dalam sejarah untuk menuntun umat manusia sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk mencari Allah, carilah di dalam Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk mencari, manusia mencari. Cara untuk mencarinya adalah hanya satu, melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, pemegang kehidupan dan pemberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, yang harus kita kejar, hidup yang Tuhan anugerahkan, bukan hanya sekedar kita mengatakan kita orang Kristen, tetapi kita memanfaatkan kehidupan itu untuk mencari segala sesuatu. Dan untuk mendapatkan segala sesuatu, kita tekun di dalam doa hanya untuk mendapatkan yang kita mau. Maka ini boleh saya katakan, belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mencari hanya di dalam Kristus. Dia adalah Tuhan dan pemegang serta penentu segala sesuatu. Pada suatu hari datang seorang anak kecil. Anak kecil ini dia membawa sebuah belalang. Dia pegang di tangannya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengarkan cerita ini. Dia datang untuk mencoba seorang profesor, karena dia tahu yang namanya profesor itu pasti pintar, lihai, mampu untuk menjawab. Tetapi anak kecil ini sebetulnya dia mau menjebak si profesor ini. Dia membawa binatang kecil ini, lalu dia tanya kepada profesor ini, "Profesor, kira-kira ini belalang yang ada di tangan saya ini mati
atau hidup? Lalu profesor terdiam. Dia mengajukan lagi pertanyaan. Profesor, tolong jawab. Belalang yang ada di dalam tangan saya ini mati atau hidup? Dalam konsep tangan ini, dia bilang, kalau profesor jawab bilang hidup, ku matikan. Kalau profesor jawab bilang mati, ku hidupkan. Profesor ini dengan diam datang lalu melihat kepada dia sambil goyang-goyang tangannya. Jawaban profesor bilang apa? Nah, itu belalang mau mati atau mau hidup, itu bergantung di dalam tanganmu dan engkau yang menentukan. Kalau aku bilang hidup, engkau mematikan. Kalau aku bilang mati, pasti engkau hidupkan. Apa makna daripada cerita ini? Artinya bahwa hidup dan mati itu ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di dalam dunia sifatnya sementara, bukan berarti kita tidak perlu itu, tetapi harus memprioritaskan yang pertama. Dalam tugas kerja dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, orang yang pertama-tama mengenal Tuhan, yang sudah dilahirkan barukan, dia akan mencari di dalam Yesus Kristus yang adalah petunjuk yang jelas, nasihat yang tepat, bimbingan yang jelas ada di dalam Yesus Kristus. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Serahkanlah hidup kita dituntun oleh Tuhan, agar apapun yang kita lakukan boleh dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita mencari Tuhan agar kelak nanti hidup bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami masih sangat terbatas untuk memahami akan kebenaran-Mu, tetapi kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami, agar di dalam kesementaraan ini kami boleh dapat mengisinya dengan nilai-nilai yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan menyampaikan setiap pokok doa syafaat kita kepada Tuhan, kepada petugas di persilakan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan kebanyakan-Mu yang luar biasa, di mana pada pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan menyampaikan permohonan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan lainnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita tetap terus berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Santosa Asjaya. Kami
seluruh pengurus komisaris atau direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet dan proyek-proyek yang sedang berjalan, kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja, kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buyung sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur dari PT Wijaya Karya supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan sehingga PT Santosa Asijaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa buat tender 5 Yantek, tender Sulselaba dapat dimenangkan, tender lokasi SKTT 150 Cafe Mangga Besar Ketapang, supaya setiap dokumen dapat diperlengkapi dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai. Kami juga berdoa untuk proyek SPAM Pekanbaru dari PT Pembangunan Perumahan dan menjalin hubungan yang baik antara PT Pembangunan Perumahan dengan PT Santosa Asijaya, kiranya senantiasa Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat tagihan SPAM Bika Karawang supaya dapat dibayarkan dengan waktu yang ditentukan. Tagihannya Tek Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, Indramayu supaya dapat dibayar setiap awal bulan. Kiranya Tuhan yang menolong dan membuka jalan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asi di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksana pembangunan Wisma Santosa Asi dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan. Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Cakung Bekasi dari PT Wika. Proyek ini agar PT Santosa Asijaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa untuk CSMS Pertamina dan proyek-proyeknya di Indonesia. Kami berdoa untuk tender proyek PDAM Jawa Timur, proyek fiber optik Telkom Surabaya dan sekitarnya, serta kami berdoa untuk pengurukan area Gresik Jawa Timur supaya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk proyek HDD Surabaya, PGN Cibitung. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asijaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ibu dan saudara-saudari, selamat berdiri. Kita menyanyikan pujian hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu, kita masuk dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau berdoa untuk donatur PT Rio Asijaya, Operasi Santosa, Siagape, PT Multikarya, Lusindo,
PT Tunas Berkat Sentosa. Kami berdoa untuk PT Wijaya, kiranya Tuhan menolong penempatan susunan direksi yang tepat dan benar, berguna untuk mengusahakan pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asih. Kami berdoa untuk operasi Santosa Asih Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan koperasi melakukan pelayanan dengan baik murah. Kami berdoa untuk pembentukan PT Santosa Pasir Jaya, perusahaan penambangan pasir dan penambangan batu Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kerjasama PT Santosa Asih Jaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk proyek penambangan Pastel area proyek Serma 6 Balikpapan Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Propindo dengan PT Santosa Asih Jaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas pertolongan Tuhan, proyek ini menjadi berkat bagi Santosa Asih Ministry. Inilah kami Tuhan, doa-doa kami sampaikan kehadirat Tuhan. Kami adalah anak-anak yang tidak sempurna Tuhan. Biarlah doa-doa yang kami sampaikan ini bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk bersabar, berkati kami dalam mengerjakannya, berkati setiap orang yang mengerjakannya Tuhan, supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik daripada Tuhan. Kau berkati kami juga di tempat ini. Kami serahkan tubuh dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk STT IKSM Santosa Asih. Kami berdoa untuk seluruh sesi dan staf serta aktivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga terus berdoa untuk keluarga para dosen, sesi dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi STT IKSM semester 8 yang saat ini sedang PPL supaya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga terus berdoa untuk semester 6 yang sedang dalam penyusunan skripsi agar selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kami juga berdoa untuk semester 2 dan semester 4 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat kebijaksanaan, serta tanggung jawab dan semakin tinggi dalam melakukan Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan memberkati. Kami juga terus berdoa untuk berdirinya kampus STT IKSM Santosa Asih di Provinsi Jambi, agar setiap dosen yang mengajar senantiasa dan bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi yang ada. Tuhan, kami juga berdoa buat alumni STT IKSM supaya senantiasa menjadi terang dan garang dalam pelayanan dan pekerjaan mereka, baik di gereja maupun di sekolah. Kami juga masih terus berdoa untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2023-2024, supaya panitia bekerja secara maksimal dan mahasiswa-mahasiswi baru boleh datang memenuhi panggilan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan
berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional. Kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan Tuhan memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bersama duduk dan mengambil tingkat satu. Saat teduh selesai, jika ada pengumuman diberikan waktu dan kesempatan. Baik, kalau tidak ada, selamat pagi, shalom, dan selamat berjuang. Selamat berjuang.